Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat bonsai dimanapun berada, perkenalkan nama saya Ahmad Sugianto. Pada kesempatan kali ini mari kita belajar bonsai, mulai dari hal yang terkecil sampai hal yang terbesar, sampai yang menjadi booming bonsai di mana-mana. Sahabat bonsai dimanapun berada, mulai kali ini kita akan belajar bonsai bersama. Mulai dari hal terkecil di dalam bonsai sampai yang menjadi trending topik di dunia bonsai, baik itu di dunia nasional maupun dunia internasional. Seperti diketahui bahwa bonsai berawal dari Jepang yang menurut istilah adalah bonsai atau bonsai, sementara bon adalah wadah atau pot, sementara se adalah jenis tanaman. Secara global bonsai adalah tanaman yang ada di dalam wadah atau tanaman yang ada di pot, itu secara umum. Tapi seiring berjalannya waktu, ada kriteria tertentu yang menentukan bahwa apa-apa yang bisa disebut bonsai. Tidak semua tanaman yang dalam pot bisa disebut bonsai. Ada kriteria khusus, ada macam-macam khusus, ada syarat-syarat khusus apa yang disebut bonsai. Nanti akan kita kupas bagaimana cara budidaya bonsai, bagaimana cara pengembangan bonsai, bagaimana cara berbisnis bonsai, bahkan bagaimana cara pemilihan bonsai yang sangat berkualitas. Untuk itu ikutin terus channel kita sampai benar-benar kita mengetahui seluk-beluk bonsai dari A sampai Z. Sahabat bonsai dimanapun berada, kembali kita ingatkan bahwa berbisnis bonsai sangat menjanjikan. Kita ada di Indonesia, di mana daerah tropis yang sangat-sangat kaya sekali akan produk-produk ataupun tanaman-tanaman yang bisa kita jadikan menjadi bonsai itu sendiri. Baik yang itu menjadi tingkat nasional ataupun bahkan sudah menjadi tingkat internasional. Walaupun mungkin akan ada perubahan zaman, akan ketimpangan zaman, akan tapi di Indonesia tidak pernah kekurangan bahan tanaman bonsai yang akan bisa menjadi primadona bonsai baik di dunia nasional maupun dunia internasional. Di sini akan kita perkenalkan macam-macam tanaman yang akan bisa dibuat bonsai. Walaupun mungkin ini cuma 1%-nya, tapi mungkin lebih mencukupi bahan yang akan bisa dibuat bonsai dan bisa menjadi primadona bonsai baik di dunia nasional maupun dunia internasional. Oleh sebab itu perlu diketahui bahwa di Indonesia sendiri sangat kaya dan kaya sekali dibanding daerah lain dari bahan-bahan yang akan kita perkenalkan untuk bisa menjadi bonsai. Sahabat bonsai dimanapun berada, di sini akan kita perkenalkan sedikit dari macam-macam bonsai, tanaman bonsai yang akan bisa kita bikin bonsai. Ini adalah bagian tanaman bonsai yang akan kita perkenalkan. Di sini ada 3 perwakilan untuk bisa menjadi bonsai yang sangat berkualitas. Walaupun ini tidak mewakili semuanya, tetapi ini bisa menjadi sampel atau bisa menjadi contoh. Salah satu di antaranya adalah ini. Banyak orang mengatakan ada namanya anting putri, ada namanya melati air, ada dunia internasional menyebutnya Rhaetia religiosa. Itu anting putri. Ini salah satunya adalah anting putri. Yang kedua ini ada namanya fusida. Fusida di Indonesia mungkin ada yang daun lebar namanya ketapang. Tapi ini orang menyebutnya ketapang mini. Ini juga menjadi salah satu bonsai yang bisa dipertarungkan di pameran atau bisa menjadi suatu bonsai yang bisa diperbisniskan. Ada juga di sini namanya kupalandak. Kupalandak biasa disebut anggur Brasil karena memang mirip anggur, dan ini konon katanya memang berasal dari Brasil, tapi untuk sementara ini udah banyak dibudidaya di Indonesia karena di Indonesia adalah negeri tropis, jadi sangat bisa dikembangkan tanaman yang dari daerah lain.
walaupun mungkin ada proses, akan tetapi di Indonesia sendiri sudah bisa dibudidayakan. Sahabat bonsai dimanapun berada, di sini kita akan sedikit mengupas tentang salah satu jenis bonsai yang kita perkenalkan tadi. Salah satu diantaranya adalah Anteng Putri. Anteng Putri ini saat ini menjadi trending topik karena apa? Karena memang di bonsai sendiri sebenarnya ada naik turun, ada grafik di mana saat pohon itu selalu ada di atas, di mana pohon itu biasa-biasa aja, akan tetapi Anteng Putri saat ini salah satu menjadi pohon yang trending topik. Kenapa? Karena mungkin dilihat dari cara perawatan, hasil yang dicapai, ataupun mungkin animo masyarakat yang begitu antusias kalau sedang membicarakan Anteng Putri. Anteng Putri ini pohon yang sangat gampang sekali dibudidaya. Banyak sekali cara budidaya yang bisa kita dapatkan dari Anteng Putri ini. Salah satu diantaranya dia bisa di stek, salah satu caranya dia bisa dicangkok, bahkan stek sendiri banyak bermacam-macam, stek ke tanah ataupun stek di air, dan masih bisa juga dia secara geragih. Dan perawatan Anteng Putri ini pun juga sangat gampang sekali. Dia tidak seperti pohon lain yang dia harus ada perawatan khusus. Walaupun pada dasarnya perawatan tanaman bonsai apapun jenisnya tidak terlepas dari 3 unsur, yaitu udara, matahari, dan air ya. Itu harus menjadi satu kesatuan yang dibutuhkan bonsai. Dan pada dasarnya pula bonsai itu tetap ditempatkan di outdoor. Dia tidak bisa di indoor. Karena apa? Dia lebih butuh matahari. Persentase butuh matahari lebih dari 50-75%. Apalagi full sinar matahari akan lebih baik. Walaupun mungkin kombinasinya bisa menyesuaikan kadar air yang dibutuhkan. Semakin tinggi matahari yang menyinari itu, akan semakin tinggi butuh penyiraman atau kadar air yang dibutuhkan akan semakin tinggi. Ada beberapa tempat yang mungkin tidak begitu cocok dengan Anteng Putri, yang mungkin teman-teman saat ini mungkin bisa omongkan di media sosial atau di media-media lain. Banyak informasi dari rekan-rekan kita yang mungkin daerah yang terlalu kadar kelembapan udaranya terlalu tinggi, mungkin akan ada beberapa yang ada keluhan tentang perawatan Anteng Putri. Sebenarnya saat ini yang banyak sekali kita jumpai pada rekan-rekan perawatan Anteng Putri yang agak sulit, itu memang belum menemukan cara yang pas atau media tanam yang pas menyesuaikan tempat di mana pohon itu hidup. Seperti yang kita jumpai di daerah-daerah tropis atau tingkat kelembapan udaranya terlalu tinggi atau daerah panas, itu sangat gampang sekali untuk media tanam untuk Anteng Putri. Karena apa? Karena kita ketahui bahwa dia adalah membutuhkan air yang sangat banyak, diimbangi dengan media tanam yang poros. Walaupun mungkin tidak semua daerah panas tidak harus menggunakan pasir, akan tetapi banyak media tanam yang sudah dipraktekkan oleh rekan-rekan. Banyak di-share di media sosial. Di sana ada campuran media tanam yang sangat beragam. Akan tetapi di satu tempat bukan sesuatu yang paling bagus. Karena belum tentu media tanam di daerah A bisa ditempatkan di daerah B. Atau sebaliknya, daerah B bisa dipakai untuk di daerah A. Itu tergantung kelembapan udara yang ada di daerah tersebut. Di Anteng Putri sendiri ataupun di bonsai pada umumnya, bahan-bahan yang kita bisa bikin bonsai itu banyak macam sekali. Ada gaya formal, informal, gasket, beanswab, dan lain sebagainya. Akan tetapi di saat sekarang ini, mungkin 3-4 tahun terakhir ini, banyak rekan-rekan yang lebih memilih ataupun lebih mengarahkan gaya-gaya bonsai yang ramai, terlebih di Anteng Putri, itu gaya seperti yang saya lihat, formal. Karena apa? Di antara banyak rekan-rekan ataupun mungkin para kolektor sendiri, beliau tetap berasumsi atau mengharapkan bahwa tanaman yang beliau beli harus tetap ada nilai jual ataupun nilai investasi di saat nanti beliau sudah bosan. Nah, ini yang akan menentukan bagaimana kita para
petani atau trainer atau para penjual bonsai itu bisa melihat pasar bahwa yang menentukan pohon itu laku itu adalah apa yang diminatin pasar, dan sementara pasar banyak yang membutuhkan atau banyak yang lebih mementingkan gaya-gaya seperti yang kita lihat pada sampel pohon ini. Kenapa? Memang pohon seperti ini enak dilihat, nyaman dilihat, bahkan di kontes-kontes besar pun yang dapat nominasi itu pohon-pohon yang karakternya seperti ini. Hampir semua bonsai butuh perawatan. Sebenarnya merawat bonsai itu jauh lebih sulit daripada membuat bonsai. Kenapa? Karena wadah yang menyempit, tempat yang tidak selebar yang saat kita pembuatan. Akan tetapi bagaimanapun juga bagi seorang penghobi, merawat bonsai begitu gampang. Bagi sebagaimana merawat tanaman pada umumnya, yaitu penyiraman. Yang jelas penyiraman pagi dan sore itu suatu kewajiban atau suatu keharusan, apalagi bahan jadi, apalagi lebih-lebih lagi pohon yang kecil sekali, mungkin bisa 3 kali. Di tempat-tempat kadar udaranya yang begitu tinggi atau tempat panas dia bisa 3 kali. Tapi ada tips bagus untuk pohon-pohon kecil seperti ini, pohon-pohon yang mungkin ukurannya small, mami, atau pohon yang sangat kecil. Itu bisa kita rendam atau kita taruh di tempat nampan yang ada airnya, karena dia adalah tanaman air yang gampang menyerap air, tidak seperti kebanyakan pohon atau bonsai. Itu tentang penyiraman. Saat perawatan yang lainnya, itu bonsai anting putri ini juga seperti pohon pada umumnya. Dia butuh cutting, dia butuh pruning, dia juga butuh ganti media dan lain sebagainya. Akan tetapi itu tidak mempersulit bagi orang-orang yang sudah berkecimpung di dunia bonsai. Sekali lagi, mulai dari penyiraman, mulai dari pruning, mulai dari ganti media, semuanya harus ada urut-urutannya ataupun mungkin durasi waktu yang mungkin next akan kita bicarakan secara detailnya tentang keseluruhan bagaimana merawat anting putri, baik itu mulai dari bahan, mulai dari itu sudah setengah jadi ataupun bonsai yang sudah kontes. Demikian tadi rekan-rekan sobat bonsai dimanapun berada, sekelumit, sekali lagi ya, sekelumit tentang anting putri. Next akan kita bicarakan bagaimana apa yang ada di balik misteri anting putri yang sedang menjadi trending topik dunia bonsai saat ini. Untuk selanjutnya, pertemuan selanjutnya akan kita bicarakan tentang bagaimana pohon fusida, perawatan, budidaya, dan perkembangan di dunia bonsai. Sahabat bonsai dimanapun berada, next kita akan kupas tuntas tentang pohon fusida, begitu juga pohon kupa landak. Demikian tadi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.